Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Anggraini dari Prodi Teknik Elektro Legorelb. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah dengan judul Dampak Pembuangan Lemak ke Sistem Pengolahan Limbah atau STP. Sistem pengolahan air limbah atau STP sangat berperan penting dalam melindungi lingkungan dengan menghilangkan polutan dari limbah sebelum dibuang ke saluran. Namun, seringkali kerja STP terganggu, contohnya seperti pembuangan lemak, minyak, dan lemak hewani atau FOG tanpa pengolahan terlebih dahulu. FOG berasal dari berbagai sumber, salah satunya seperti dari tenan FMB sebuah mall. Jika FOG tidak diolah dengan benar sebelum dibuang ke STP, dapat menyebabkan masalah yang serius. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme bagaimana lemak mempengaruhi sistem STP dan konsekuensi terhadap lingkungan, serta strategi yang efektif untuk pengolahan lemak sebelum dibuang ke STP. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai mekanisme dampak lemak pada sistem kerja STP. Lemak dapat menyebabkan berbagai masalah operasional pada sistem kerja STP, yaitu seperti pertama, kerusakan pada peralatan yang digunakan pada sistem kerja STP dan penyumbatan saluran. Yang kedua, adanya penurunan transfer oksigen pada proses biologis dan aktivitas mikroorganisme. Dan yang ketiga, adanya peningkatan volume lumpur pada bak STP. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kerusakan peralatan dan penyumbatan saluran. Pada suhu ruang, lemak cair dapat mengalir dengan baik. Namun, ketika suhu menurun, lemak akan membeku dan menumpuk di dalam saluran, katup, pompa, dan saringan penyaring lemak. Sehingga lemak yang menumpuk akan mengakibatkan penutupan pada aliran air atau bahkan memblokir total saluran sehingga menyebabkan luapan dan bau tidak sedap. Kedua, terjadinya penurunan transfer oksigen pada proses biologis dan aktivitas mikroorganisme. Pada pengolahan sekunder atau proses aerob, lemak membentuk lapisan tipis di permukaan air limbah, mengakibatkan pertukaran gas antara udara dan air. Hal ini mengurangi konsentrasi oksigen terlarut atau DO yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecah bahan organik yang bertanggung jawab untuk menghilangkan polutan. Beberapa jenis lemak bahkan bersifat toksik bagi mikroba atau bakteri yang ada dalam STP, menyebabkan penurunan efisiensi degradasi bahan organik. 3. Peningkatan volume lumpur. Lemak yang tidak terolah dengan baik akan bercampur dengan lumpur di tahap sedimentasi, meningkatkan volume lumpur yang harus diproses dan dibuang, sehingga menambah biaya operasional, termasuk biaya perawatan, perbaikan, dan pembuangan limbah. Poin kedua yaitu dampak pembuangan lemak terhadap lingkungan. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, jika lemak tidak diolah dengan baik sebelum dibuang ke STP, dapat menyebabkan masalah yang serius, yaitu efluen yang dihasilkan oleh STP tidak sesuai dengan standar dan akan mengandung bahan organik tinggi, lemak, dan mikroorganisme patogen yang dapat mencemari lingkungan, yaitu sungai, danau, atau laut, dan efluen yang dihasilkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada daerah tersebut. Lalu, poin ketiga yaitu strategi pengolahan lemak. Nah, pemasangan pengolahan lemak yaitu dengan membuat saluran terpisah antara pipa pembuangan air yang mengandung lemak dan pipa pembuangan dari limbah sanitary, dan pembuangan pipa dari air hujan juga harus dipisahkan, serta mewajibkan pembuatan sistem grease trap sentral atau perangkap lemak portable atau grease trap portable, dan pastikan hasil dari sistem pengolahan tersebut hanya berupa air saja, tidak ada lemak yang tersisa. Dan pastikan juga untuk karyawan, pastikan lemaknya
harus selalu dibersihkan minimal 2 hari sekali. Lalu, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembuangan limbah lemak ke dalam sistem STP tanpa pengolahan awal dapat menyebabkan masalah operasional yang signifikan dan serius, dan penurunan efisiensi pengolahan. Untuk mengurangi dampak buruk lemak terhadap sistem STP, diperlukan strategi pengolahan lemak yang efektif, termasuk edukasi masyarakat, pemasangan perangkap lemak, pemeliharaan perangkap lemak, pengolahan awal lemak, dan penggunaan teknologi pengolahan lemak yang inovatif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat melindungi sistem STP dari dampak buruk lemak dan memastikan kualitas air limbah yang diolah memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh daerah tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan orang-orang sekitar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.